Langit Lampung pagi itu kelabu, seperti menyimpan firasat buruk. Arif Tarsuk berdiri di samping truk tua bermuatan 10 ekor sapi kurban yang mengamuk gelisah di dalam kandang besi. Matanya menatap ke kejauhan, melewati kabut tipis dan deru jalan lintas Sumatera yang belum sepenuhnya bangun. Ia menghela napas panjang, Idul Adha tinggal 4 hari lagi, dan tugasnya adalah memastikan hewan-hewan itu sampai dengan selamat di Jakarta, tepat waktu. Bukan hanya soal pengiriman, bagi Arif, ini adalah amanah besar, bagian dari ibadah, bagian dari hidupnya yang sederhana tapi bermakna. Di balik kulit kasarnya sebagai sopir truk, Arif menyimpan rahasia yang hanya sedikit orang tahu. Di pergelangan tangan kanannya terikat gelang akar bahar yang sudah menghitam karena usia. Benda itu warisan mendiang kakeknya, Ki Angkasa Dewa, seorang pendekar tua yang mengajarinya ilmu langka, Braja Musti, tenaga dalam petir. Ilmu itu disumpah tak boleh digunakan sembarangan. Hanya untuk membela diri, untuk menegakkan yang benar, dan hanya saat nyawa berada di ujung tanduk. Dan Arif, dalam hidupnya sebagai sopir, berusaha keras untuk tetap menjadi orang biasa. Tapi dunia seringkali tidak membiarkan orang baik hidup tenang. Setelah memastikan semua tali pengikat sapi terpasang kuat, Arif menyalakan mesin. Suara truk tua meraung seperti seekor naga tua yang dipaksa bangun. Ia melintasi jalanan berliku, penuh lubang dan genangan. Hujan sisa semalam masih menempel di kaca depan, kabut pagi menambah kepekatan perjalanan. Di dalam kabin, hanya ada dirinya dan radio tua yang sesekali berbunyi sember. Tapi Arif menikmati kesepian itu. Ia bicara sendiri, mendoakan sapi-sapi itu agar sehat, mendoakan keluarganya di rumah, dan mendoakan perjalanannya agar selamat dari tangan-tangan jahat yang sering mengincar truk pengangkut kurban. Di tengah perjalanan, tepat sebelum tanjakan Pugung, sebuah mobil sedan tua melambat di depan truknya. Dua pria bertubuh kekar turun dengan santai, berdiri di tengah jalan dan mengangkat tangan, meminta Arif berhenti. Arif mengerem perlahan, bukan karena takut, tapi karena ia tahu model-model begini. Preman jalanan, tukang pala musiman yang memanfaatkan musim kurban. Ia membuka jendela sedikit, mengintip dengan tenang. Salah satu pria mendekat. "Bang, mau ke Jakarta?" "Iya." "Biasa bang, uang jalanan." 10.000 sapi. Suaranya sopan, tapi matanya menyimpan ancaman. Arif menatap tajam, tak menjawab. Wajahnya tetap datar, tapi gelang di pergelangan tangannya mulai terasa hangat. Ilmu Braja Musti bereaksi terhadap aura ancaman. Tapi Arif menahan. Ia tak ingin menurunkan harga dirinya dengan adu otot di tengah jalan seperti ini. "Aku cuma pengantar amanah. Kalau kalian mau rezeki, kerja baik-baik. Jangan makan dari jalanan," jawab Arif tenang, tanpa emosi. Pria itu tertawa mengejek, lalu memukul kaca truk. Tapi sebelum sempat berkata lebih banyak, suara sirene patroli jalanan terdengar dari kejauhan. Mobil itu buru-buru melesat kabur. Arif kembali menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap langit. Petir samar membelah cakrawala. Mungkin alam pun tahu, akan ada badai yang lebih besar di depan. Saat matahari mulai meninggi, Arif sudah hampir sampai di Bakauheni. Ia melirik jam tangan. Jika tak ada halangan, malam ini ia akan menyeberang ke Pulau Jawa. Tapi entah kenapa, hatinya terasa berat. Di dalam dirinya, ilmu Braja Musti kembali menggetar pelan, seperti bisikan leluhur yang mengingatkan, "Waspadalah, anakku. Laut bukan satu-satunya yang berbahaya." Di kejauhan, pelabuhan Merak telah menunggu. Dan tanpa ia tahu, di sanalah takdirnya berubah. Di sanalah, ilmu yang selama ini ia simpan akan diuji. Dan dunia akan kembali mengenal nama yang lama hilang dari sejarah, Arif Tarsuk, pewaris Braja Musti. Matahari sudah condong ke barat saat Arif memasuki jalan menurun menuju pelabuhan Bakauheni. Lintasan itu dikenal rawan, sempit, licin, dan sering jadi sarang begal dadakan. Truk tua itu berderak, seperti mengeluh karena beban dan waktu. Di belakang, suara sapi menguak pelan, mereka pun bisa merasakan kegelisahan tuannya. Arif terus menatap lurus ke depan, namun hatinya mulai bergetar. Bukan karena takut, tapi karena firasatnya yang selama ini jarang meleset, dan gelang akar bahar di tangannya mulai hangat lagi. Getaran itu bukan halusinasi, itu tanda. Menjelang sebuah tikungan tajam, jalanan mulai sepi. Tiba-tiba, dua sepeda motor memotong jalur dari samping kiri dan kanan, mengapit truknya dengan posisi berbahaya. Arif langsung menginjak rem pelan agar truk tidak oleng. Dari kaca spion, ia melihat 3 orang lain muncul dari semak,
menenteng balok kayu dan celurit. Skenario klasik penghadangan, tapi kali ini lebih terkoordinasi. Mereka tahu betul kapan dan di mana harus menyerang. Salah satu pria dari motor memukul pintu truk dengan gagang besi. "Turun lu, Bang, sapi bukan buat gratisan," teriaknya, disambut tawa rekan-rekannya. Arif diam, matanya dingin, memandangi satu persatu wajah mereka. Ia tahu, jika ia salah bergerak, bukan hanya dirinya yang celaka, sapi-sapi itu bisa mati ketakutan. Dan jika itu terjadi, nilai kurban jadi batal. Ini bukan sekadar muatan, ini titipan suci. Dengan perlahan, Arif membuka pintu dan turun dari truk. Semua mata tertuju padanya. Salah satu preman mendekat, menuding-nuding dada Arif. "Mana dompet lu? Mana duit jalanan lu? Mau gue kasih jalan hidup, kasih jatah dulu." Bentakan itu menggema di jalanan sepi. Arif masih tenang, namun tangan kirinya perlahan menyentuh gelang akar bahar di tangan kanannya, mengalirkan doa dalam hati. Namun ia tahu, belum saatnya. Hanya dalam kondisi terdesak ilmu itu bisa dilepaskan sepenuhnya, dan saat ini, ia masih bisa memilih jalan damai. "Ambil ini," katanya pelan, melemparkan sekantong uang receh yang memang sengaja ia siapkan untuk situasi seperti ini. Para preman tertawa, mengejek jumlahnya. Salah satu dari mereka maju dan mencoba memukul wajah Arif. Namun tangan Arif menangkap pukulan itu di udara, erat, seperti kunci baja. Mata preman itu membelalak. "Aku masih sabar karena ini bulan kurban," bisik Arif, menahan gejolak dalam dadanya. Lalu ia melepaskan tangan si preman perlahan. Tapi saat ia berbalik hendak kembali ke truk, suara bentakan lain terdengar. "Bangsat, lu sok jago ya." Salah satu dari mereka mengayunkan celurit ke arah punggung Arif. Namun sebelum senjata itu mengenai, Arif berbalik cepat, menangkisnya dengan siku. Celurit terpental ke tanah, dan tangan si preman terasa seperti patah. Arif menatap mereka satu persatu. "Kalau kalian masih punya orang tua, pulang. Masih ada waktu berubah." Suaranya tegas tapi lirih, seperti suara dari dasar sumur yang dingin. Preman-preman itu terdiam beberapa saat, tak menduga bahwa pria biasa seperti sopir ini bisa punya kekuatan sebesar itu. Salah satu dari mereka lari duluan. Yang lain menyusul. Dalam hitungan detik, jalanan kembali sepi. Tapi Arif tetap berdiri di situ, dadanya naik turun, menahan amarah yang belum sempat meledak. Ia naik kembali ke truk, menggenggam erat setir. Peluh mengalir di dahinya. "Sabar, Rif, jangan kau cabut petir dari langit kalau masih bisa ditahan dengan awan," gumamnya sendiri. Tapi jauh di dalam dada, Brajamusti terus berdenyut, semakin kuat, seolah tahu bahwa cobaan yang lebih besar masih menanti. Dan Merak, hanya beberapa jam lagi. Langit mulai menghitam saat truk tua Arif akhirnya merayap masuk ke area pelabuhan Merak. Di kejauhan, lampu-lampu kapal menyala seperti kunang-kunang di tengah gelapnya laut. Angin laut membawa bau asin yang bercampur aroma solar, menyelimuti udara malam dengan rasa yang menggigit. Sapi-sapi di belakang menguak gelisah, mungkin karena mencium hawa tempat yang tak mereka kenal. Arif menurunkan kaca jendela, menghirup udara dalam-dalam, bukan untuk menyegarkan dada, tapi untuk menenangkan badai yang mulai berkecamuk di dalam dirinya. Ia tahu, pelabuhan ini bukan tempat untuk orang lengah. Antrean panjang menyambutnya, penuh truk-truk lain yang juga hendak menyeberang. Klakson bersahut-sahutan, para sopir tampak letih, sebagian bahkan sudah tertidur di balik kemudi. Arif memarkir truknya perlahan di pinggir dermaga 7, menunggu giliran naik kapal. Tapi saat ia turun untuk memeriksa kondisi sapi, 4 pria asing mendekat dari arah bayangan kontainer. Langkah mereka berat, gerakan mereka seperti binatang buas yang mengincar mangsa. Tak ada suara, hanya tatapan mata tajam dan sorot lampu temaram yang menyorot tubuh mereka yang bertato. Yang paling depan mengenakan jaket kulit, dengan kalung rantai besi melingkar di leher. Ia menatap Arif dari ujung kepala hingga kaki, lalu mengangguk ke rekan-rekannya. "Bang, sini-sini bentar, ada prosedur khusus buat yang bawa sapi kurban. Apalagi yang baru datang dari Sumatera." Suaranya datar, tak ada basa-basi. Arif menoleh pelan, matanya langsung membaca situasi. Ini bukan preman biasa. Ini jaringan, organisasi, bukan tukang palak jalanan yang bisa ditakut-takuti dengan tatapan keras. "Aku cuma numpang lewat, semua dokumen lengkap. Kalau ada yang harus dibayar, saya ikut jalur resmi," jawab Arif, tegas.
Tapi belum sempat ia melangkah kembali ke truk, dua dari mereka memblokir jalannya. Yang satunya lagi mengacungkan pentungan besi, mengetuknya ke telapak tangan sambil menyeringai. Resmi, hahaha, di sini yang resmi itu yang kuat, yang bisa bayar damai. Arif masih menahan diri, tapi gelang akar bahar di tangannya mulai terasa seperti bara. Ia tahu, Brajamusti mulai bangkit pelan. Suhu di telapak tangannya menghangat, tapi ia tetap berusaha menenangkan diri. Ia tidak ingin membuat keributan di tempat ramai. Belum saatnya, ia menoleh pelan, berniat masuk ke kabin. Tapi justru itulah saatnya tiga dari mereka menyerang dari belakang, satu memukul tengkuknya, yang lain menghantam punggungnya dengan pentungan. Dunia Arif sempat berputar, ia jatuh tersungkur ke tanah berpasir. Mereka tak menunggu, sepak dan tendangan mendarat ke tubuh Arif, menghujani tulang dan ototnya. Salah satu bahkan menendang gelang di tangannya hingga terlepas, jatuh menggelinding ke bawah kolong truk. Pandangan Arif mulai kabur, namun dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang pecah. Sesuatu yang selama ini ia jaga rapat. Sesuatu yang selama ini ia tahan demi hidup damai. Tapi kini, diinjak-injak oleh orang yang bahkan tak tahu apa itu kehormatan. Brajamusti mulai menyala. Di sela-sela hujan pukulan itu, Arif mengerang pelan. Tapi bukan karena sakit, melainkan karena sebuah doa tua mulai keluar dari mulutnya. Suara lirih, bahasa yang tak lagi dikenal manusia biasa. Doa dari tanah Lampung tua, dari leluhur yang mengawasi dari balik tirai tak kasat mata. Udara di sekelilingnya tiba-tiba berubah, hangat, lalu panas. Salah satu preman tiba-tiba menghentikan pukulannya, merasa kulit tangannya seperti terbakar. Tepat saat itu, mata Arif terbuka kembali, dan bukan mata biasa. Cahaya samar keperakan memancar dari kedua bola matanya. Ia bangkit perlahan, meski darah mengalir dari pelipis dan sudut bibir. Angin di sekitar dermaga berdesir aneh, dan seekor sapi di belakang truk mendadak menguak keras seperti panik. Malam mulai berubah, dan para preman itu, meski belum sadar, baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Sejenak, waktu seolah berhenti di dermaga 7. Angin laut yang tadinya membawa lembab asin kini berubah arah, menerpa wajah para preman dengan desiran panas. Mata Arif memancarkan kilatan tajam seperti kilat di balik badai. Tubuhnya berdiri perlahan, tegak seperti gunung yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Tangan kanannya terangkat ke arah dada, lalu mengepal perlahan. Dari kepalan itu, hawa hangat menjalar, menciptakan ilusi seakan udara di sekitarnya mendidih. Para preman saling pandang, merasakan sesuatu yang tidak mereka mengerti, sebuah ketakutan purba yang bukan berasal dari logika. Brajamusti, bisik Arif lirih, seperti menyebut nama roh lama yang terikat di nadinya. Saat kata itu keluar, gelang akar bahar yang tadi terlempar, bergerak sendiri, meluncur kembali ke pergelangan tangannya seperti ditarik kekuatan gaib. Saat gelang itu kembali menyatu dengan kulitnya, cahaya samar keemasan memancar dari pori-pori tangannya. Salah satu preman mencoba menyerang lagi dengan pentungan, tapi sebelum pukulan itu mendarat, Arif menyentakkan tangan ke depan, brak, sebuah gelombang tak kasat mata meledak dari kepalan tangannya, melempar si penyerang 2 meter ke belakang. 3 preman lainnya spontan mundur. Tapi sudah terlambat. Arif melangkah maju, tiap tapaknya menghentak tanah dengan getaran. Tangannya bergerak cepat, memukul satu dada dengan telapak terbuka, seketika tubuh korban terpental seperti terkena sambaran petir. Yang lain mencoba menusukkan pisau ke arah Arif, tapi senjata itu patah sebelum menyentuh kulitnya, seolah bertabrakan dengan dinding tak terlihat. "Kalian salah pilih malam," ucap Arif dingin, "dan salah pilih orang." Salah satu dari mereka berusaha lari, namun Arif menjejak tanah dengan keras, getaran itu memecah aspal, menghentikan langkah pengecut itu seketika. Lelaki itu jatuh tersungkur, berteriak ketakutan, tidak lagi sebagai preman, melainkan sebagai anak kecil yang menemukan bahwa dunia ini menyimpan sesuatu yang lebih besar dari kekerasan. "Ampun, Bang, ampun," teriaknya gemetar, tapi Arif tak menjawab, matanya masih menyala. Dari kejauhan, beberapa sopir truk mulai keluar dari kabin mereka, menonton dengan mata tak percaya. Salah satu dari mereka bahkan memvideokan kejadian itu dengan ponsel gemetar. Mereka melihat seorang pria bersimbah darah, berdiri gagah di tengah 4 tubuh terkapar, dengan aura mistik mengelilinginya. Seorang sopir tua berbisik lirih, itu bukan orang biasa, itu pewaris petir Lampung, Brajamusti." Sapi-sapi di truk Arif mendadak tenang,
seperti tahu bahwa tuannya telah mengusir ancaman. Di langit, guntur menggema pelan meski tak ada awan. Arif menatap tubuh-tubuh tergeletak di sekitarnya, lalu menarik napas panjang. Perlahan, cahaya di matanya padam, dan gelang akar bahar pun kembali redup. Ia jatuh berlutut, tubuhnya gemetar oleh energi yang tadi dilepaskan. Ilmu Brajamusti bukan sembarang kekuatan, setiap penggunaannya menyedot tenaga hidup, dan Arif tahu, ia belum sepenuhnya pulih. Di kejauhan, suara peluit kapal mulai terdengar, tanda bahwa kapal penyeberangan malam telah tiba. Arif berdiri perlahan, meraih kemudi truk dan kembali masuk ke kabin. Tak ada lagi yang berani menghentikannya. Tak ada yang sanggup bicara. Malam itu, Dermaga 7 menyaksikan sesuatu yang hanya akan jadi cerita berantai di kalangan sopir dan penjaga pelabuhan. Tapi bagi Arif, ini baru awal. Ia tahu, di seberang laut, di tanah Jawa, sesuatu yang lebih gelap telah menantinya. Dan Jakarta, belum tahu apa yang sedang mendekat. Jakarta menyambut Arif dengan peluh, bising, dan lalu lintas yang tak pernah tidur. Matahari belum benar-benar terbit ketika truk tua itu menjejak jalan tol dari pelabuhan Tanjung Priok, menuju tempat tujuan terakhir, sebuah masjid besar di bilangan Cengkareng, tempat sapi-sapi kurban akan diserahkan. Arif memegang kemudi dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya terus menggenggam gelang akar bahar, seolah takut kekuatan itu lepas kendali kembali. Ia masih letih. Tapi bukan tubuhnya yang lelah, melainkan jiwanya. Brajamusti masih berdenyut di urat nadi, seperti bara yang enggan padam meski ditutup pasir. Sepanjang jalan, wajah-wajah dari masa lalu mulai muncul dalam pikirannya. Guru tua di Liwa yang mengajarkannya menahan amarah. Ibunya yang meninggal sebelum melihat anaknya jadi lelaki penuh. Dan adiknya, Harun, yang kabarnya hilang di Jakarta 5 tahun lalu, ditelan dunia gelap tanpa kabar. Arif menghela napas berat. Kedatangannya ke ibu kota bukan sekadar mengantar sapi. Ada utang lama yang belum terbayar, dan dendam yang belum sempat dia tuntut, bukan untuk membalas, tapi untuk menuntaskan luka. Tepat saat truknya melintasi jalan Daan Mogot, dua motor besar menyusul dari belakang. Tak seperti pengendara biasa, mereka mengenakan helm full face, jaket hitam tak bercorak, dan masing-masing membawa tongkat besi. Salah satu dari mereka menyusul dan menggedor pintu truk, mencoba memaksa Arif berhenti. Naluri Arif langsung bekerja. Ia mengenali pola itu. Ini bukan penjambretan biasa. Ini pengepungan. Arif menurunkan kecepatan perlahan, lalu membelokkan truk ke area kosong di pinggir jalan, tak jauh dari jembatan layang. Ia turun dengan tenang, tak berkata apa-apa. Dua pengendara motor itu ikut turun, menanggalkan helm mereka. Dan saat wajah mereka terlihat jelas, Arif tahu, ini bukan kebetulan. Salah satu dari mereka adalah wajah yang ia lihat di foto buram yang dikirim seseorang ke ponselnya beberapa hari lalu, orang yang dulu disebut sebagai mata elang di dunia hitam ibu kota. Orang yang dulu jadi anak buah bos besar, dan disebut-sebut sebagai orang terakhir yang bersama adiknya. "Kau dari Lampung?" "Iya," tanya pria tinggi kurus itu, menatap Arif dari atas ke bawah. "Kau pikir bisa masuk Jakarta seenaknya? Bawa ilmu kampungan dan pukul-pukulin anak dermaga. Jakarta bukan tempat untuk jago-jago dari kampung." Ucapannya dingin, tapi penuh tantangan. Arif tak menjawab, ia hanya berjalan mendekat perlahan, matanya menatap dalam, seolah sedang mencari bayangan adiknya di sorot mata orang itu. Tanpa aba-aba, pria satunya menyerang dengan tongkat. Tapi Arif menangkapnya di udara dengan satu tangan. Dor! Tendangan Arif ke dada lawan membuat pria itu terpental ke belakang, membentur bodi truk. Suara logam berdentum. Pria tinggi yang tadi bicara tersenyum miring, lalu merogoh saku, menarik pisau lipat dengan gerakan terlatih. Tapi Arif lebih cepat. Sekejap mata, dia sudah ada di depan lawannya. Satu pukulan telak ke dada, lalu lutut menghantam perut. Pisau itu terlepas dari tangan, jatuh ke aspal. Tubuh pria itu limbung, namun Arif menangkap kerah bajunya sebelum jatuh. "Harun, kau kenal dia?" tanya Arif, suaranya lirih tapi penuh tekanan. "Kau yang terakhir bersamanya, kan?" Pria itu terdiam, napasnya berat. Tapi matanya menatap tajam, seperti menahan rahasia yang tak bisa dipaksakan keluar begitu saja. Arif melepaskannya, membiarkannya jatuh ke tanah. Lalu ia menatap langit Jakarta yang kelabu, penuh debu dan dosa. Kini ia sadar, misinya di kota ini lebih besar dari sekadar mengantar sapi kurban. Ada sesuatu yang menunggu.
Sesuatu yang mungkin lebih gelap dari yang pernah ia lawan di Pelabuhan Merak. Dan Brajamusti mulai terasa haus darah. Jakarta kembali lengang saat malam turun perlahan. Lampu jalan menyala satu persatu, menerangi wajah-wajah letih yang melintasi ibu kota tanpa arah. Di sebuah masjid besar di Cengkareng, Arif menyerahkan sapi-sapi kurban dengan tenang, menyembunyikan luka-luka yang masih menganga di tubuh dan hati. Panitia masjid menyambutnya hangat, tapi Arif hanya membalas dengan senyum singkat. Baginya, tugas utama telah selesai. Namun misi sejatinya baru dimulai, mencari jejak Harun, adik kandung yang 5 tahun lalu hilang. Setelah terakhir terdengar kabarnya sebagai kurir jalanan yang terlibat dalam jaringan gelap ibu kota. Arif duduk di serambi masjid selepas Isya, matanya menatap langit yang keruh. Ia menatap foto usang Harun yang selalu ia bawa di dompet, wajah muda penuh harapan, dengan senyum khas orang desa yang belum mengenal kerasnya kota. "Kau di mana, Dik?" bisiknya lirih. Di kejauhan, suara petasan anak-anak menyela keheningan, tapi bagi Arif, suara itu justru mengingatkan pada letusan konflik yang bisa terjadi kapan saja di Jakarta ini. Dunia yang berbeda dari tanah kelahiran mereka di Lampung, tanah yang meski keras, masih punya batas moral. Keesokan harinya, Arif mendatangi Pasar Minggu, lokasi terakhir tempat Harun dilaporkan terlihat oleh seorang sopir ojek online 5 tahun silam. Dengan jaket lusuh dan topi rendah, Arif menyusuri lorong-lorong kumuh penuh lapak ilegal, para calo, dan preman-preman muda yang menatap setiap orang asing dengan curiga. Di salah satu warung kopi tua, ia mendekati seorang lelaki bungkuk berusia 60-an yang disebut sebagai Abah Kumis, saksi bisu dari banyak peristiwa kelam di kawasan itu. "Abah," sapa Arif pelan, sambil menunjukkan foto Harun. Abah Kumis menatapnya lama, matanya menyipit seperti menggali ingatan dari dasar sumur waktu. "Anak ini, ya, saya ingat. Dia anak baik, dulu sering bantu-bantu kirim barang. Tapi suatu malam, dia dipanggil masuk ke markas anak-anak, Bara Hitam. Sejak itu, hilang," ucap Abah, suaranya berat. Arif menggenggam lututnya erat. Bara Hitam, nama yang tak asing, sebuah geng kejam yang konon dibackingi oknum aparat dan preman elit. Nama yang sempat menghilang, tapi kini muncul lagi dalam jejak darah Harun. Abah Kumis menambahkan pelan, "Kalau kau cari dia, hati-hati. Bos besar mereka sekarang bukan main-main. Namanya Barda Ganas. Dulu dia cuma Algojo, sekarang dia raja jalanan Jakarta Barat. Kabarnya, dia punya jimat yang bikin orang susah disentuh." Arif mengangguk tanpa berkata-kata. Hatinya berkecamuk. Brajamusti di dalam dirinya terasa bergetar, seperti merespons nama itu dengan geram yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, jalan menuju kebenaran bukan hanya berbatu, tapi berlumuran darah dan dikhianati oleh bayangan. Malamnya, Arif menginap di sebuah losmen sempit tak jauh dari terminal Kalideres. Ia duduk bersila di lantai kamar, menghadap cermin kecil yang ia letakkan di lantai. Ia membuka bajunya, dan di atas dada, bekas luka lama menyala samar. Ia mulai membaca mantra yang diwariskan gurunya, memanggil kekuatan yang selama ini ia tekan. Cermin bergetar, dan bayangan Harun tiba-tiba muncul samar, bukan dalam bentuk fisik, tapi sebagai kilasan memori. Harun, dalam posisi diikat, mata lebam, mulut disumpal, dan seseorang berdiri di belakangnya, Barda Ganas, mengenakan rantai di leher seperti raja kegelapan. Arif terhuyung, napasnya tercekat. Kekuatan spiritual itu terlalu kuat, hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Tapi satu hal pasti, Harun tidak mati. Atau, belum. Dan Barda Ganas masih menyimpannya, entah sebagai tawanan, atau sebagai simbol kuasa. Arif menutup mata, lalu berbisik penuh keyakinan, "Aku datang, Dik. Apapun yang menghalangi, akan kurobohkan." Dalam keheningan malam Jakarta, Arif Tarsub memulai babak baru dari peperangannya. Bukan lagi sebagai sopir truk biasa, melainkan sebagai pewaris ilmu Brajamusti yang siap menabur petir di tanah ibu kota. Dan malam Jakarta, mulai bergetar oleh bisikan dendam yang belum selesai. Subuh belum benar-benar menyingsing ketika Arif berdiri di depan sebuah gedung terbengkalai di kawasan Tambora. Dindingnya penuh coretan, jendelanya pecah, dan suara lolongan anjing liar sesekali menyela keheningan. Disinilah informasi terakhir dari Abah Kumis menuntunnya, bekas gudang tua yang kini menjadi markas rahasia geng Bara Hitam. Arif mengenakan jaket lusuh dan sarung tangan hitam, matanya tajam memantau setiap sudut. Aura gedung itu tidak biasa, pekat,
seperti menyimpan dendam yang tak terlihat oleh mata biasa. Ia menyelinap masuk lewat celah samping yang ditutupi seng. Suasana di dalam lembab dan bau alkohol bercampur darah menguar dari lantai yang lengket. Di balik dinding belakang, ia melihat dua pria sedang berjaga, berotot besar, bertato ular dan tengkorak. Salah satu dari mereka menyeka darah dari pisau yang baru saja digunakan, entah untuk siapa. Arif menahan napas, lalu mengendap mendekat. Dalam satu gerakan cepat, ia memukul leher si penjaga pertama hingga pingsan, dan membanting kepala yang satunya ke dinding hingga roboh. Tak ada suara, hanya derit pelan dari kayu lapuk. Lorong gelap di dalam membawa Arif pada ruangan besar yang dulunya mungkin tempat menyimpan barang. Kini, ia jadi ruang penyiksaan. Di tengahnya, seorang pria muda terikat, tubuhnya lebam, wajahnya tak jelas karena darah mengering menutupinya. Bukan Harun, tapi Arif tahu, pria ini adalah korban selanjutnya. Ia mendekat, melepaskan ikatan di tangan pemuda itu. "Siapa kamu?" tanya pemuda itu lemah. "Namaku Arif. Aku cari Harun," jawab Arif cepat. Wajah pemuda itu berubah. Harun, dia masih hidup. Tapi dia disimpan, di bawah tanah. Di ruang besi, hanya Barda Ganas yang punya kuncinya. Tiba-tiba, alarm darurat berbunyi. Salah satu mayat penjaga rupanya menekan tombol panik sebelum sekarat. Lampu merah berkedip. Arif tahu, waktu menyusupnya habis. Dari lantai atas, langkah-langkah berat mulai terdengar, dengan teriakan kasar, suara sepatu bot, dan denting rantai. Arif menggertakkan gigi. Ia menyembunyikan pemuda yang diselamatkannya di balik rak kayu, lalu bersiap menghadapi apapun yang datang. Dalam pikirannya, hanya ada satu nama, Barda. 3 anak buah bara hitam turun dengan pentungan besi, dan tanpa peringatan menyerang Arif. Tapi malam itu, Arif bukan manusia biasa. Ia menyalakan kembali kekuatan Braja Musti. Dari telapak tangannya, semburan energi menghantam musuh hingga terpental seperti disambar petir. Salah satu dari mereka sempat melawan dengan parang, namun Arif menangkap bilahnya dengan tangan kosong, logam itu meleleh di tangannya seperti lilin terbakar. Suasana berubah liar, gedung itu bergetar, asap tipis mengepul dari tubuh Arif, dan matanya kembali menyala kemasan. Dari lantai 2, terdengar tawa berat dan lambat. Akhirnya, si anak kampung sampai juga ke kandang macan, ucap suara itu. Sosok besar muncul, berjalan dengan santai. Barda Ganas, tingginya hampir 2 meter, mengenakan rompi hitam dengan rantai emas di leher, dan sebuah tato kepala kerbau di dadanya. Ia memandang Arif dengan sinis. "Kau pikir bisa ambil adikmu semudah itu? Dia milikku sekarang, dan kau, hanya sopir truk tolol yang bawa dendam ke kota yang salah." Arif menatap lurus ke mata Barda. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang mendidih di dada. "Adikku bukan milik siapapun. Dan kau," ia mengepalkan tangan, "akan kupaksa mencicipi neraka sebelum fajar." Di saat itu, petir menyambar langit di luar, meski cuaca kering dan tak berawan. Dua kekuatan besar kini saling berhadapan. Barda hanya tersenyum lebar, lalu membuka rantai dari lehernya. Rantai itu berubah menjadi cambuk besi dengan ujung bermata 3. Pertarungan yang sesungguhnya, baru akan dimulai. Gedung tua itu berguncang ketika dua kekuatan bertemu. Arif Tarsuk berdiri tegak dengan napas berat, tubuhnya dikelilingi aura panas menyala, mata bersinar seperti bara dalam gelap. Sementara Barda Ganas tertawa lebar, memutar cambuk rantai berujung tajam yang mengeluarkan suara mengerikan setiap kali disentakkan. "Kita main sampai salah satu dari kita dikafanin," ejek Barda, sebelum mencambukkan senjatanya ke arah Arif. Cambuk itu menghantam tiang baja dan meledak seperti petir mini, menunjukkan bahwa senjata itu bukan senjata biasa, itu jimat, warisan gelap dari ilmu hitam timur. Arif menghindar, melompat ke atas balok kayu, lalu menghantamkan telapak tangannya ke lantai. Sebuah gelombang kejut memancar, mengguncang lantai bawah dan menjatuhkan musuh-musuh kecil yang tersisa. Tapi Barda tidak goyah. Ia maju dengan langkah berat, wajahnya penuh percaya diri. "Braja Musti, iya, aku kenal ilmu itu. Tapi kau bukan satu-satunya yang punya warisan," teriaknya. Ia membuka dada, memperlihatkan tato kerbau yang kini menyala merah, ilmu Aji Guntur Rawa, kekuatan gelap yang disebut bisa menelan tanah tempat berpijak. Pertempuran berlangsung brutal. Setiap kali Arif melepaskan jurus Braja Musti, petir menyambar dinding dan menciptakan lubang besar. Tapi setiap kali Barda menyerang dengan cambuk berajimatnya,
udara seperti terbelah, dan tubuh Arif terlempar ke dinding hingga bata-batanya runtuh. Arif berdarah, pelipisnya robek, tulang rusuknya terasa retak. Tapi ia terus bangkit. Dalam dirinya, wajah Harun terus terbayang, seperti suara sunyi yang berbisik, "Jangan pulang kalau aku belum kau bawa." Dalam satu momen genting, Barda menjebak Arif di sudut ruangan. Cambuknya membelit kaki Arif, dan dalam satu sentakan, ia menghempaskan tubuh Arif ke tiang besi. "Hahaha, hancur juga kau akhirnya." Barda mendekat, siap menghabisi. Tapi saat cambuknya terangkat, Arif membuka matanya perlahan, dan dari tatapan itu, cahaya putih menyilaukan meledak dari tubuhnya. Brajamusti sejati terbangun, bukan lagi sebatas jurus, melainkan kesatuan antara tubuh, jiwa, dan warisan leluhur yang mengalir lewat darahnya. Dengan satu hentakan tangan, Arif mematahkan belitan cambuk. Ia melompat dan memukul dada Barda dengan jurus petir Nusa, serangan pamungkas yang hanya bisa digunakan ketika nyawa digantung di ujung tanduk. Tubuh Barda terlempar, menabrak dinding hingga ambruk. Lantai tempatnya berdiri runtuh, dan Barda jatuh ke ruang bawah tanah, ruang besi yang selama ini jadi tempat penyiksaan Harun dan korban-korban lainnya. Arif berlutut, tubuhnya gemetar karena tenaga terkuras habis. Tapi ia tahu, ini belum selesai. Dari celah lantai yang runtuh, suara batuk terdengar. Arif menyeret tubuhnya, menatap ke dalam. Di sana, terbaring sosok yang telah lama ia cari. Harun, tubuhnya kurus, penuh luka, tapi matanya masih hidup. "Mas." Suara itu lirih, seperti bisikan dari liang kubur. Arif menangis. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, ia menangis seperti anak kecil. Ia menjulurkan tangan. "Ayo, kita pulang, Dik." Harun merangkak naik, dan mereka berpelukan dalam genangan darah, debu, dan puing. Tapi dari balik reruntuhan, suara geraman menggelegar. Barda masih hidup. Tubuhnya kini diliputi asap hitam, matanya menyala merah darah. "Kalian pikir, ini akhir? Aku belum selesai." Ia bangkit dengan tubuh yang tak lagi manusia, ilmu guntur rawa menguasainya sepenuhnya, menjadikannya makhluk setengah iblis. Arif mendorong Harun ke samping dan berdiri lagi, meski lututnya bergetar. "Kalau begitu," katanya lirih, "biar aku bakar kau sampai ke akar." Dan disinilah pertarungan terakhir dimulai, di antara bara, petir, dan cinta darah yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun. Lantai gudang berguncang hebat, debu-debu beterbangan, dan langit di atas Jakarta perlahan menghitam, seperti ikut murka atas kebangkitan makhluk yang tak seharusnya hidup. Di tengah reruntuhan markas bara hitam, berdirilah Barda ganas yang kini bukan lagi manusia. Kulitnya menghitam, matanya membara merah menyala, dan suara napasnya menyerupai geraman hewan buas dari dunia lain. "Kalian pikir bisa selamat setelah melihat wujud asliku?" Suaranya menggema, dalam, dan mengerikan. Dari telapak tangannya, lidah api menjulur panjang, membakar lantai di sekitarnya menjadi bara merah. Arif berdiri lunglai dengan tubuh penuh luka, darah mengalir dari keningnya, tapi matanya tetap tak berkedip. Di belakangnya, Harun masih berusaha berdiri, meski lututnya gemetar. "Mas, jangan." Harun mencoba menahan, tapi Arif hanya mengangkat tangan perlahan, memberi isyarat untuk mundur. "Ini harus selesai sekarang. Kalau dia lepas dari sini, Jakarta bisa berubah jadi kuburan." Arif menarik napas panjang, lalu menengadah ke langit-langit gedung yang runtuh, membiarkan cahaya fajar pertama menyentuh wajahnya. Di momen itulah, ia menyatu penuh dengan ilmu Brajamusti. Barda meraung dan menerjang maju dengan cambuk api yang kini melilit tubuhnya seperti ular neraka. Tapi Arif melangkah cepat ke depan, kakinya menghantam lantai dan menciptakan gelombang putih menyilaukan. Tubuh mereka bertabrakan dalam kilatan energi, menciptakan gelombang panas yang melelehkan logam dan menghancurkan pilar-pilar beton. Suara benturan jurus dan raungan kemarahan menggema hingga keluar gedung, membuat burung-burung terbang ketakutan. Pertarungan mereka kini bukan lagi soal dendam pribadi, ini soal kehancuran atau penyelamatan. Tubuh Arif sempat terbakar di bahu, tapi ia tetap menyerang dengan jurus badai Brajamusti, teknik kuno yang memfokuskan seluruh tenaga ke satu titik. Ia hantamkan pukulan itu tepat ke dada Barda, membuat sang iblis meraung kesakitan. Tapi Barda tak mau jatuh sendiri. Ia menarik Arif ke dalam pelukannya yang membara, mencoba menyeretnya ke dalam api bersama dirinya. Suara tulang yang retak, kulit yang terbakar, dan deru napas terakhir mulai terasa. Arif tahu, kalau ia tak mengakhiri ini sekarang,
maka tak akan ada lagi fajar esok hari. Dengan segenap tenaga terakhir, Arif berteriak ke langit. Raga bisa hancur, tapi jiwa tak bisa dibakar. Dan dari tubuhnya, cahaya putih terang meledak ke segala arah, membentuk pusaran cahaya yang menelan tubuh mereka berdua. Cahaya itu menembus langit, menyapu kegelapan, dan menggetarkan tanah sejauh ratusan meter. Di dalam ledakan itu, Barda menjerit, tubuh iblisnya tercerai-berai menjadi abu, lalu hilang. Tapi Arif tak terlihat lagi. Hanya sisa-sisa baju sobeknya yang tertinggal di tanah yang kini menjadi kawah kecil. Harun berteriak memanggil kakaknya. Ia berlari ke arah pusat ledakan, memanggil dengan suara parau. Mas Arif, Mas. Tapi tak ada jawaban. Hanya angin pagi yang menyapu wajahnya, dan cahaya matahari pertama yang muncul dari balik awan. Ia terduduk di tanah, menangis seperti anak kecil, memeluk baju kakaknya yang masih hangat oleh sisa energi. Warga sekitar mulai berdatangan, menyaksikan gudang yang kini tinggal puing, tak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi Harun tahu, seseorang baru saja menyelamatkan Jakarta. Dari kejauhan, Abah Kumis berdiri di atas atap bangunan, menatap langit. Ia mengusap air matanya. Anak itu sudah menunaikan takdirnya. Lalu ia membalikkan badan, dan berjalan perlahan ke arah hilir. Tapi sebelum ia pergi, angin membawa suara lirih yang hanya ia dengar. Suara Arif, jaga Harun, bah, aku belum benar-benar pergi. Abah tersenyum kecil, lalu menghilang di balik keramaian. Setelah ledakan dahsyat yang mengguncang markas bara hitam, Harun berdiri terpaku di antara reruntuhan. Tubuhnya masih lemah, namun matanya penuh tekad. Ia memandang ke arah tanah yang dulu menjadi arena pertarungan kakaknya, Arif. Meskipun jasad Arif tak ditemukan, Harun yakin, keberadaan sang kakak masih hidup dalam setiap hembusan angin dan denyut bumi ini. Aku harus meneruskan semuanya, demi Lampung, demi Jakarta, demi Brajamusti, bisiknya pelan. Hari-hari berlalu, Harun mulai berlatih ilmu Brajamusti yang dulu diajarkan Arif secara sembunyi-sembunyi. Meski tanpa kehadiran langsung sang kakak, setiap gerakan yang ia pelajari terasa seperti suara hati Arif membimbing. Warga di sekitar pelabuhan Merak yang dulu takut dan hidup dalam bayang-bayang bara hitam mulai melihat perubahan. Mereka mulai berani berdiri, melawan kezaliman, dan percaya pada harapan baru. Harun menjadi simbol kebangkitan, warisan yang tak bisa dihapus oleh api atau darah. Suatu sore di tepi laut, Harun bertemu dengan Abah Kumis. Lelaki tua itu tersenyum dan mengangguk penuh arti. Brajamusti bukan sekadar ilmu pukulan, nak. Ia adalah jalan hidup, pengikat jiwa dan raga. Kakakmu telah membayar harga tertinggi agar kau bisa melanjutkan perjuangan ini. Abah menyerahkan sebuah keris tua berukir naga, lambang warisan leluhur yang harus dijaga. Ini milikmu sekarang. Simpan dengan hati, gunakan dengan bijaksana. Waktu berjalan, Harun bukan lagi bocah rapuh yang pernah diikat di ruang penyiksaan. Ia berubah menjadi sosok pemuda kuat yang berdiri tegak melindungi kampung halamannya. Setiap gerakannya penuh keyakinan, dan setiap langkahnya mengingatkan orang pada keberanian Arif. Legenda tentang sopir truk dari Lampung yang membawa ilmu Brajamusti kini tumbuh menjadi cerita rakyat yang diceritakan dari mulut ke mulut, menginspirasi banyak generasi muda yang ingin berdiri melawan ketidakadilan. Di Jakarta, keberanian Harun membuat para preman dan penguasa gelap gentar. Mereka tahu, Brajamusti bukan sekadar ilmu biasa, ia adalah perisai dan pedang, warisan darah yang menyala dalam dada. Namun, Harun juga mengingat pesan kakaknya, kekuatan harus diimbangi dengan hati yang bersih. Maka, ia melindungi tanpa membenci, bertarung tanpa mendendam, menjadikan dirinya bukan hanya pejuang, tapi juga penjaga kedamaian. Sebuah malam, saat bulan purnama menyinari pelabuhan Merak, Harun berdiri di atas dermaga, memandang ke arah laut luas. Angin membawa aroma garam dan kenangan. Mas, aku akan terus berjalan di jalan ini, ucapnya lirih. Aku akan jaga warisan ini, agar tidak pernah padam. Dalam hatinya, ia tahu pertarungan belum berakhir. Tapi dengan ilmu Brajamusti dan semangat yang diwariskan, ia yakin mampu menghadapi apapun yang datang. Cerita Arif Tarsub dan Harun bukan sekadar kisah pertarungan atau dendam. Ia adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang mengikat keluarga dan kampung halaman. Sebuah warisan yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari hati, dan bahwa seorang pejuang sejati adalah mereka yang berani berdiri saat dunia berbalik melawan. Dan di suatu tempat, jauh dari keramaian,
Angin malam berbisik membawa suara yang tak pernah padam, jaga Harun, aku selalu bersamamu. Itulah warisan terakhir Brajamusti, yang kini hidup dalam darah dan jiwa seorang pemuda dari Lampung, sebuah legenda yang tak akan pernah mati.